Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mendeskripsikan nama-nama kelompok akun di bidang akuntansi dasar. Di dalam akuntansi ada 5 nama kelompok akun. Pertama, harta, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, kelima beban. Pertama, harta. Harta adalah kekayaan ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Harta dibagi dua, ada harta tetap, ada harta lancar. Harta lancar. Harta lancar itu masa pemakaian atau habisnya di bawah 1 tahun. Contoh, kas. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Piutang usaha. Piutang usaha merupakan tagihan kepada pelanggan yang belum dibayar. Perlengkapan. Perlengkapan itu alat yang masa pemakaiannya itu di bawah 1 tahun, seperti alat tulis, tinta printer, dan sebagainya. Sedangkan harta tetap, harta yang masa pemakaian atau habisnya di atas 1 tahun. Contoh, gedung, tanah, dan peralatan. Peralatan itu masa pemakaian atau habisnya di atas 1 tahun, seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Kedua, hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang harus dibayar di masa mendatang, biasanya bentuk uang, barang, atau jasa. Hutang dibagi dua, ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Hutang lancar masa pelunasannya di bawah 1 tahun. Contoh, hutang usaha. Hutang usaha kewajiban perusahaan kepada pemasok karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Wesel bayar. Wesel bayar merupakan kewajiban yang disertai janji tertulis untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan hutang masa jangka panjang itu masa pelunasannya di atas 1 tahun. Contoh, hutang hipotek. Hutang hipotek merupakan pinjaman dengan jaminan berupa aset tetap. Hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan dana yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan obligasi kepada investor. Ketiga, modal. Modal adalah hak pemilik atau kekayaan perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal cuma ada satu, yaitu modal pemilik. Keempat, pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama dari kegiatan pokok perusahaan. Contoh, pendapatan jasa salon, pendapatan sewa kostum, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok, tetapi tetap menambah laba di perusahaan, seperti pendapatan bunga laba atau penjualan kosmetik, dan sebagainya. Kelima, beban. Beban adalah akun yang mencatat semua pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ada beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional merupakan semua biaya yang timbul untuk menjalankan aktivitas utama perusahaan agar bisa menghasilkan pendapatan. Contoh, beban gaji, administrasi umum, beban gaji bagian salon, dan beban listrik. Beban non-operasional adalah biaya yang timbul bukan dari kegiatan utama perusahaan, melainkan dari aktivitas lain di luar usaha pokok. Berikut adalah contoh nama akun beban non-operasional. 1. Beban bunga, biaya karena pinjaman atau kredit. 2. Beban kerugian selisih kurs, adalah rugi akibat perubahan nilai mata uang asing. 3. Beban kerugian penjualan aset tetap, yaitu rugi ketika aset dijual lebih rendah dari nilai bukunya. 4. Beban donasi atau sumbangan, yaitu pengeluaran untuk memberi bantuan sosial. 5. Beban denda atau penalti, misalnya denda keterlambatan bayar pajak atau utang. 6. Beban lain-lain, yaitu pos biaya yang sifatnya insidental dan tidak rutin. Intinya, beban non-operasional muncul dari kegiatan sampingan insidental atau luar kegiatan utama perusahaan. Pergi ke pasar lewat jalan raya. Sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.